Alright guys, welcome back. Kita habis dari break, and then we can continue, but a little bit of recap. Tadi kita udah bahas at least 3 karakter dari 3 anime yang berbeda. Dari gua ada Roronoa Zoro and all these stories. And then dari V itu ada Hiruma dari iShield 21. And dari Arc Fixer atau Arc Cipher, anjay. Itu tadi Anjay. siapa? Namanya gue sempet lupa itu dari Haikyuu tuh. Kageyama Tobio. Siapa? Kageyama Tobio dengan egoism yang menurun setelah pindah sekolah gitu ya. And then probably recapnya nggak akan panjang-panjang, but again gue mau mengemphasiskan kalau every anime has their own moral stories regardless of the orientation of sexuality in each character or whatever. Tapi as long as kalian bisa ngambil moral story-nya, it's gonna be good gitu ya. And then we'll begin from Arc Cipher this time. Coba Arc Cipher karakter berikutnya yang ada di list lu itu apa? Ya, oke, untuk karakter kedua ya dari episode kali ini itu bakalan dari anime Big 3, yaitu Uchiha Itachi, yang mana dari anime Naruto. Ya mungkin nggak bakal banyak penjelasan ya, mungkin kalian berdua juga tahu siapa dia, dan mungkin buat teman-teman di luar sana ya, mungkin yang udah pernah nonton Naruto, kayaknya nggak tahu sama karakter yang satu ini. Respect dari gue. Respect banget ya. Itachi Uchiha dari klan Uchiha. Mungkin kalian udah tahu di mana Itachi ini salah satu seorang ninja yang jenius gitu ya, di mana dia tuh di usia mudanya udah masuk ke salah satu tim yang salah satu tim terkuat lah di desa pada saat itu, yaitu Anbu. Dan prestasinya gitu kan, yang sayang ya cermat ya. sorry tapi nggak ada jurinya. Oh ya. Ya, yang dimana ceritanya ini sangat menarik ya, dimana digambarkan bahwa di sini di anime ini, di Naruto itu dia diceritakan membunuh semua klannya demi membela desanya sendiri gitu ya, bahkan orang tuanya pun dia bunuh gitu ya. Intinya tuh yaitu dari karakter seorang yang jenius sampai menjadi penjahat kelas kakap, kelas internasional yang harus kabur keluar negeri, keluar oh maksudnya keluar desa maksudnya, sorry. Ya, harus kabur dan dia join ke salah satu klub, ke salah satu perkumpulan jahat yang bernama Akatsuki. Nah, Akatsuki ini pasti kalian udah tahu siapa aja anggotanya ya. 9 naga di mana? Oh, we are gonna be in trouble. Maksudnya, sorry, bukan satu organisasi gelap yang bertujuan untuk mengumpulkan 9 biju maksudnya ya. 9 naga, sorry salah. But long story short gitu ya, dengan si Itachi Uchiha ini menjalankan semua kejahatannya dalam tanda kutip, tapi tetap dia itu dalam hatinya dia tetap menyayangi adiknya, yaitu Sasuke gitu kan. Dan akhirnya walaupun dengan ibaratnya catatan gelapnya dia, pada akhirnya dia mati di tangan adiknya sendiri, dan tetap memperlihatkan bahwa dia tuh sayang gitu sama si Sasuke. Bahkan setelah dia di Edo Tensei pun kalian bisa lihat sendiri lah ya, bahwa dia tuh emang salah satu sosok yang sangat-sangat mencintai keluarganya gitu kan, di mana pada momen dia membunuh orang tuanya pun dia memberitahu dan bahkan sampai menangis ya, bahwa dia tuh dapat misi untuk membantai semua klannya, karena klannya diduga apa guys? Tahu gak guys? Merencanakan revolusi gitu ya.
tahun 98. Oh, kalau tahunnya saya kurang paham sih. Cukup aku saja ya kayaknya ya, kalian jangan ikutan. Oke, ya itu dimana ya itu udah jadi salah satu pilihan yang mustahil buat dia ya, tapi dia akhirnya memilih untuk membela desanya ya, pun sampai mati pun dia tetap membela desanya dan tetap memilih untuk kebahagiaan adiknya, walaupun adiknya salah mengartikan apa yang dikorbankan sama si Itachi Uchiha ini ya. Itu mungkin ya, walaupun pada akhirnya juga si Itachi akhirnya menyampaikan kebenaran dan penembusannya pun lumayan cukup ini ya, signifikan gitu ya, karena di perang dunia ninja keempat ya, itu Iya. perannya dia itu sangat-sangat luar biasa lah. Yang pertama lepas dari Edo Tensei. jurus Edo Tensei, terus ngelepasin jurus Edo Tensei, gimana dia memberikan jurus yang paling membuat orang terkagum-kagum terhadap siapa itu yang nge-Edo Tensei semua orang tuh? Buto. Ya, Kabuto, betul sekali. Betul. Ya, itu guys, karakter non MC dari gua yang kedua. Gimana menurut kalian? One comment from me untuk sesosok Itachi. Guys, we cannot think that Itachi is just a ninja. Gitu loh. Lu nggak bisa nyamain Itachi dengan ninja manapun di Konoha, menurut gua. Karena kalau Itachi di satu saat itu dia nggak menjalani misi, dan let's say Itachi could possibly become the hero of Konoha Village ketika revolusi dari si klan Uchiha ini berhasil terjadi, tapi dia somehow, some way gitu kan nge-counter itu live, nggak dengan sneaky assassination gitu loh. Nah mungkin arguably Itachi can be the next Hokage menurut gua, karena dia literally orang yang bukan hanya jenius, tapi dia juga bringing some Uchiha jutsu to another level gitu loh. Di satu sisi achievementnya dia bukan hanya menjadi seorang penjahat juga, tapi dia juga spying gitu loh, and keeps this information directly report to Hokage himself, yang pada saat itu Hokage ketiga, ya kan? Dan menurut gua dia tuh unsung hero lah. Mungkin bagi sejarahnya Konoha yang nggak tahu Itachi itu siapa, mungkin akan nge-remark dia sebagai penjahat yang paling jahat di sejarah Konoha, atau pengkhianat yang paling edan lah gitu di Konoha. But that's not the whole story gitu. Maksud gue di situ adalah kenapa dia bisa jadi unsung hero-nya Konoha Village atau Hidden Leaf Village at that point. Mungkin aku ada sedikit ya, selain dia menjaga desanya, tapi dia juga yang paling penting itu dia tidak menyalahkan desanya karena tidak pakai dolar, dan dia tidak menghilangkan mahasiswa. Tapi dia menghilangkan catatannya. Ya, dia tidak menculik mahasiswa dan menghilangkannya. Baru kalau misalnya itu Sasuke sengaja dibiarkan, Cok, nggak dikasih tahu. Karena kalau misalnya Sasuke tahu, dia bakal ikut aksi Kamisan. Aduh. Kritik besar untuk pemerintahan kita. Mohon maaf guys, kayaknya saya tadi udah buka pintu Pandora yang harusnya saya tidak buka ya. tapi satu hal manis lagi yang Itachi buat. Kalian tahu kan Itachi itu suka sama satu cewek kan sebelum dia ngebantai habis satu klannya. And he put this woman or this girl in genjutsu so real, dimana dalam genjutsunya si cewek ini nikah sama Itachi, punya anak gitu kan, dan ketika dia sadar dia meninggal, baru kayak what the hell gitu loh. Dia bisa melakukan itu hanya demi supaya si wanita ini tuh merasakan kebahagiaan dulu sampai sebelumnya ya meninggal gitu. And that is just like another level of maturity and emotional control yang dia punya. And after that he acting like he's the villain in the series.
akhirnya kan si Sasuke-nya pulang terus ngelihat bapaknya sama mamanya meninggal dibunuh sama si Itachi. All village of Uchiha district itu bener-bener kayak gelap, bloods everywhere and bodies everywhere gitu kan, dan cuma ada si Itachi doang yang berdiri di atas tiang PLN. Hehehe, betul. Iya, betul. Tapi Betul loh, kalau betul. misalnya berkata serius juga sebetulnya nih, kalau aku bilang ini Itachi ini sebetulnya dia memang dia mengemban aku bilang salah satu responsibility yang besar, bahkan terlalu besar untuk orang seumur dia ya. Mungkin dia Ya. under 20s pas itu diberikan task dari Hokage ketiga di antara dua pilihan. Di antara dia bunuh dan ngebantai semua klannya, tapi karena dia baik mengecualikan adiknya, atau klan dia bakalan membuat revolusi dan ngebuat kehancuran di Konoha, which is Hidden Leaf Village ya. Itu adalah dua menurutku adalah kayak ideologi atau kayak task yang berat, karena balik lagi kau ngebunuh semua keluargamu kecuali adikmu, tapi adikmu bisa selamat, atau kau biarkan satu klanmu ini perang tapi kemungkinan besar adikmu ini bisa mati in crossfire gitu, which Ya, is menurut gua which is ya. very fucking tough. Tapi Very balik fucking lagi ya, dia memilih untuk mengorbankan semua klannya karena klannya itu, balik lagi ya, dia sebagai ninja dia tahu seberapa pentingnya sebuah desa itu. Kan makanya desa itu nggak perlu pakai dolar. Selain itu juga dia tahu desa ini satu klan dia itu sebanding sama nyawa adiknya in the end of the day. Dan pas itu revelated setelah Sasuke ngebunuh dia, itu adalah salah satu revelation yang paling pahit ya. Karena banyak lagi guys, the truth hurts gitu loh. Jadi kita milih di antara kau berdebel di kejujuran dan kebenaran yang ada, atau kau ya menikmati sugar coating yang kemungkinan ini gak bagus sama sekali gitu. Kayak misalnya bilang kalau kita ini rakyat nggak perlu jadi kaya gitu misalnya. Di and to be honest ya, menurut gua Sasuke nggak akan bisa se-strong dan se-powerful itu kalau nggak ada katalis dari kejadian Itachi yang ngebantai seluruh klannya. Karena kan Sharingan itu the sign of emotional distress kan. Ketika Ya, Uchiha kan salah satu klan yang sensitif terhadap perasaan, makanya si matanya ini tuh kan connect sama emotional distress si yang punya gitu loh. Without emotional distress ya mata itu nggak akan berkembang, and that also proof kenapa kemudian si Sasuke ini evolusi Mangekyo-nya lumayan cepat, dan setiap Uchiha juga shape Mangekyo-nya itu beda-beda tergantung dari level of emotional distress yang dia rasakan gitu. Kalau kalian just a little bit of spice in the lore ya, kalau kalian nggak tahu soal Naruto karena kalian kelahiran tahun 2004 misalnya. hey, tapi fun fact ya menurutku ya, di klan Uchiha ini, sayangnya kan mereka kan kayak di zaman kayak mungkin kayak di Jepangan di daerah Edo atau daerah-daerah lama gitulah. Tapi menurutku kalau misalnya kayak yang dibilang sama Tobirama, which is Hokage kedua, kan bilang kalau misalnya Sharingan itu berevolusi terhadap emotional distress seseorang klan Uchiha itu sendiri. Tapi menurutku mereka itu sebetulnya lebih bagus klan Uchiha ini itu semua jadi customer service bro. Karena kan pening gitu kan, baru emotional distress mereka terganggu, mereka semua Kalau elbow. gitu, kalau gitu berarti klan Uchiha, we can assume klan Uchiha most likely in India. Bayangkan lah kayak ada yang nge-redeem kan, baru mereka kayak why you redeem him ma'am, why you redeem it kan, Langsung Ayo, Amaterasu. redeem the Amaterasu. god, gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal ini nih Vi, kan kita udah komen nih, gimana kalau sekarang giliran elu? Oke. Sorry guys, agak kemana-mana jadinya ya. Tapi oke, giliranku kali ini menceritakan karakter development terbaik dari deuteragonis atau tritagonisnya sebuah karakter. Kalau menurutku karakter dengan karakter development terbaik selain MC itu, selain Yoichi Hiruma, ada di siapa yuk tebak coba.
Oke, nggak ada yang nebak. Anyway, menurutku karakter dengan Baru mau nyebutin yang lain. Ayo, coba. Udah lanjut aja. Baru mau mikir. Oh ya, sorry. Agak lama ya, agak banyak intermezzonya ya. Sorry guys. Gimik. Menurutku. Ini biar nggak di penjara kau rupanya. Aduh. Saya cinta pemerintahan militer Indonesia. Anyway, Ya, Baswe. Jadi siapa ini karakternya? Aduh, sorry geng, sorry 1000 kali. Alright, karakter development terbaik yang bukan MC itu menurutku ada di tangan Rainer Brown, ya nggak salah nama panjangnya, dari Attack on Titan. Yes. Nggak mungkin kalian nggak tahu Attack on Titan. Basically, Attack on Titan ini adalah katalis semua tidak pencinta anime menjadi mencintai anime. Semua itu aku yakin 100%, kalaupun nggak 100%, 80% itu berada di tangan Attack on Titan. Karena Attack on Titan itu salah satu anime ditonton di zaman COVID. Karena nggak ada yang keluar, mungkin mereka pengen nonton yang lain selain nonton series-series manusia dan misalnya kecemburuannya gitu, misalnya kayak apa itu yang di SCTV dulu. Ya kayak FTV gitu. FTV gitu, kayak Cinta Kayak- Fitri dan sebagainya, Kayak atau Rent a Girlfriend. Red of Girlfriend. Enggak, dulu ada itu yang kayak apa, series yang di TV itu yang misalnya kayak oke ini selingkuh, baru nanti disorot kayak gitulah. Sinetron gitu. Nah, sini tentu kayak udahlah jadi kemana-mana. Sorry. Anyway, asli selain nonton silat, kalian jadi pasti nanya kawan-kawan kalian yang wibu karena pengen mungkin tahu ya kan apa yang nanya anime itu, dan kalian mungkin direkomendasikan sama Attack on Titan. Dan ku akui Attack on Titan itu punya the right chemistry untuk episode pertamanya, which is super engaging dan climactic untuk buat kalian terjaga untuk setiap menontonnya. Dan salah satu karakter dengan development terbaik di situ ada menurutku di Rainer, sorry. Jadi Bertolt tiba-tiba Rainer ya. Rainer ini gue bilang dia arc-nya betul full circle ya. Dia datang ke Paradise Island dengan keinginan untuk mungkin bertolak belakang sama Thorfinn. Dia itu punya bilang kayak I have enemies gitu. Dan dia punya enemy di balik dinding ini. Dan apapun yang terjadi, dia adalah seorang warrior dan harus melaksanakan tugasnya. Karena baik lagi dia takut kalau misalnya dia gagal, dia bakalan mengecewakan keluarganya yang udah diskriminasi secara besar-besaran karena juga mereka punya darah orang apa kayak keturunan iblis dari Paradis. Jadi dia nggak mau membuat mereka kecewa. Dari situ dia pelan-pelan bergabung sama karakter utama kita, which is Eren Yeager. Dan dia kayak tidur bersama musuhnya, makan bersama musuhnya dan sebagainya, sampai akhirnya dia sadar kalau misalnya okay guys, I guess it's time to stop with this all shenanigans. It's time for me to show my true self. Dia nunjukin dirinya kalau dia seorang basically kayak katalisnya, di mana Eren itu berubah jadi the main character that we love and we enjoy to watch. Ya, sekarang dia berubah jadi Armor Titan-nya. Dia mau bawa Eren ini balik lagi ke apa namanya ya, yang di luar dunia luar lah gitu, di mana tim militer dia berada. Tapi yang buat karakter dia ini menurutku bagus ini adalah dia awalnya ditunjukkan sebagai seseorang yang kuat, seseorang yang bisa diandalkan, basically kayak seorang kakak atau abang yang paling besar di keluarga yang tidak terlalu cemara di dunia Attack on Titan ini. Dia sebagai kakak terbesarnya, dan juga ada Bertolt, ada Eren Yeager, ada Armin. Mereka kayak geng-geng cowok yang diidamkan gitu, yang diharapkan bisa menyelamatkan dunia. Tapi instead of menyelamatkan dunia, dia juga salah satu orang yang menghancurkan dunianya si Eren gitu. Dan pas kita skip ke time dimana mereka semua itu udah ke pulau di luar pulau Paradis, kita melihat dia jadi sedih, dia lebih suicidal,
Karena dia tahu kalau misalnya apapun yang terjadi nih, dia rupanya cuma nge-repeat the same mistake that kemungkinan besar itu ngebuat Eren bakal ngehancurin kampung halamannya di dunia luar. Dan how he kayak save himself dari kedepresian itu menjadi salah satu, menurutku jadi pahlawannya di ceritanya. Itu ikonik. Yang awalnya dia kayak udah mau mengurung diri aja, dia siap bunuh diri kayak Kurt Cobain, literally ya Kurt Cobain style ya. Dia di situ. Dan dia mau akhirnya disadarkan kalau misalnya kalau dia mati di situ itu nggak akan merubah nasib ataupun masa depan orang-orang yang ada. Tapi selagi dia punya kekuatan yang dia punya, dia harus menjadi seseorang yang diinginkan, which is dia pengen jadi pahlawan. Dan dia dan bersama geng-geng yang lain itu berhasil melakukan itu. Walaupun itu semua itu adalah jalan yang udah dibuat sama Eren ya guys ya. Itulah dia. My second best character development, which is Rainer Brown. One comment from me. Rainer itu seolah-olah termanipulatif di akhir-akhir season dengan klise menjadi seorang pahlawan kalau menurut gue. Tapi lebih jatuhnya ke arah itu pun cukup tragic ya bagi seorang radiant karakter. Maksudnya orang yang penuh dengan karisma, fighting power, ability gitu. Menurut gue kita bisa ngelihat downfall-nya dia, kebangkitannya dia, downfall-nya lagi. Because in the end of the day dia jatuhnya jadi segala nggak dapat gitu loh, ya kan? Iya, nggak dapat semuanya. And that's kinda sad to see how Rainer is going down. To be honest ya, Rainer is supposed to be my karakter favorit juga setelah sebelum gue tahu kalau ternyata dia yang ngancurin yang kedua itu. Kan yang pertama dihancurin sama si Bertolt kan, sama Colossal Titan. Terus yang keduanya sama si Armored Titan, which is like almost simultaneously kan. Like crazy. Gitu kalau menurut gue. Aku jujur pas dia nunjukin, pas dia pertama kan mungkin di hint ya, gara-gara mungkin aku sebenarnya bukan si paling edgy atau si paling tahu, tapi pas pertama kali nonton Attack on Titan dengan desain armor Titannya aku kayak mirip Rainer si anjing ini. Rambutnya Tapi gitu ya. Iya rambutnya, tapi mungkin aku yang gila ya, mungkin aku autis mungkin gitu. Like I want to believe gitu kan. Ya, tapi aku gak mau believe. Karena balik lagi ya, dia kayak seseorang yang bisa someone that you can depend on. Orang datang ke dia untuk motivasi atau orang datang ke dia untuk jadi lebih kuat gitu loh. Tapi makin lama kesini Annie kayak gini, sedangkan Annie gengnya itu ya Bertolt sama Rainer. Apakah si anjing ini juga Titan juga gitu jadinya kan? Dan rupanya iya, itu salah satu mungkin ya kekecewaan terbesarku sama Rainer. Tapi balik lagi dia bisa redemption arc-nya di mana dia itu akhirnya sadar kalau misalnya dia tetap terus menjadi orang yang terpuruk dengan kesalahannya atau penyesalannya, ya nothing will change bro, gitu loh. Dan gimana cara dia overcome his depression, itu yang ngebuat dia menjadi sebuah karakter yang sangat bulat dia ya. Like he has his best shot. If it's not today, maybe it will not come again, right? Things like that. Yeah. Kinda solid choice. Mungkin Arxiver punya komen soal ini. Ya, karakter yang menurutku bisa jadi inspirasi banyak teman-teman di luar sana ya. Gitu. Jangan mudah menyerah gitu ya. Kalau misalkan ada kesempatan yang bisa diambil, ambillah kesempatan tersebut, karena bisa jadi itu satu-satunya kesempatan kamu untuk mencapai sesuatu yang benar-benar kamu impikan gitu. Jangan sampai melewatkan ya satu kesempatan kecil gitu ya. Dan kalau bisa kalian cari kesempatan itu ya, jangan cuma ditunggu. Ya. Menurut gue tapi yang penting dia berubahnya dengan aksi ya, kayak Rainer-nya berubah dengan aksi, dia membantu teman-temannya untuk mengalahkan Eren, bukan dengan joget gemoy.
You're going to Bakar. jail. Dan And you are going to jail. If this is like on air someday, if you're going to jail, I won't be surprised. if Densus 88 datang ke gua, nah, do you know this motherfucker? I was like, I will say yes, I know. Of course. And this is the address. What do you want to Nggak know about him? I know everything. Nanti aku His place, his address. pas mau didatangin aku ke Prancis juga nanti. Kayak Itachi tadi ya. Aku langsung ke Prancis ya guys ya. Oke, itu dariku. Alright. Langsung. Last probably from me. Jadi ada dua karakter ya kalau dari gua. Karena gua rasa ini sangat equal. Dan kebetulan mungkin ini tuh bukan mungkin sih. Kebetulan itu dari dua anime, dari satu anime yang sama, dari dua karakternya dari satu anime yang sama gitu. Dan ini tuh datang dari Bleach, one of my favorite anime. Mungkin Arx bisa tahu sama karakternya, mungkin V juga bisa tahu sama karakternya. Kalau kalian mau tebak, kalian punya waktu 3 detik. 1, 2. Rukia. Yes, correct. Actually yes, Rukia Kuchiki. Kenapa? Karena mungkin orang-orang berpikir kayak Rukia I know shit gitu. Dan sebenarnya yang gue lihat bukan dia I know shit ya, tapi lebih ke arah kayak she transitioned from just a Shinigami to someone who can mentor a substitute Shinigami, someone who can guide him to become a Shinigami and teach him, which is Ichigo, basic Shinigami stuff. Jadi si Rukia ini kan yang ngasih tahu. Terus juga kemudian di arc berikutnya ternyata di dalam badannya dia ada Hogyoku, like what the hell, gitu kan? Dan dia kemudian punya karakter development yang cukup masif sampai di A Thousand Years Blood War inilah, gitu loh. Mulai dari power up-nya dia, mulai dari dia yang glazing on Byakuya's dick for the longest time untuk dapat approvalnya si Byakuya kalau dia cukup kuat gitu loh. Mulai dari dia revenge mentornya dia yang slain sama salah satu Arrancar. Terus mulai dari dia mengerti soal Zanpakuto-nya dia itu ternyata wujudnya kayak gimana dan powernya dia kayak gimana gitu loh. Jadi menurut gua si Rukia ini deserve to be called as one of the, I would say, influential character development out there gitu loh. Dari dia seorang third seat, ranking ketiga, sampai dia jadi letnan, terus kemudian dia jadi pada akhirnya kapten. That's Rukia's story basically. Dan yang karakter keduanya dari Bleach, mungkin Arx tahu, mau nebak gak? Masih di deket-deket Ichigo juga maksudnya lingkupnya atau A little bit. Clue. Temennya atau bukan? Atau musuhnya? Nah, temennya sih enggak, musuhnya juga enggak. But ya. Siapa coba? Si Quincy. No. Oh, no, wrong. Boop. Wah, oke, It's actually Zaraki Kenpachi. Oke. Oh. Kenapa Zaraki Kenpachi? This guy is basically the strongest, only second to Yamamoto Ganryusai. Dia dengan eye patch-nya dan semua orang tahu Reiatsunya dia tuh sesadis apa dan seagresif apa. Meskipun Reiatsu tertinggi masih tetap dipegang sama Aizen. But si Zaraki Kenpachi ini tuh the embodiment of power itself di dunia Bleach. Semua power itu benchmarknya pasti Zaraki Kenpachi. Karena Zaraki Kenpachi itu nerf himself in battle, cuman supaya dia bisa enjoy the battle longer. Dan dia berarti grow dengan
tergantung opponentnya gitu. Kalau opponentnya kuat ya dia semakin lama battle-nya semakin kuat juga nih Zaraki Kenpachi gitu kan. Dan yang kedua, dia doesn't rely on Zanpakuto at all for the longest time. Dia nggak tahu Zanpakuto itu apa, fungsinya apa. All he cares about is winning the battle and fight some more and survive to fight another day. Jadi dia tuh literally kayak barbariannya dunia Bleach. He doesn't care at all gitu loh. And that what makes Zaraki Kenpachi is cool. Tapi di Thousand War Blood Arc inilah yang baru, dia merasa kehilangan untuk pertama kalinya, which is kehilangan si Yachiru. Nah Yachiru itu kalau kalian nggak tahu, Yachiru itu ternyata Zanpakuto-nya dia, which is a little bit weird karena di komiknya kalau kalian baca, sebelum si Zaraki Kenpachi ini ngambil Asauchi orang lain, dan berubah si Asauchi jadi Zanpakuto-nya dia, saking besarnya reatsunya dia, itu tuh nge-surprise si Zanpakuto-nya untuk berkomunikasi sama si Zaraki Kenpachi. Akhirnya salah satu cara si Zanpakuto-nya biar bisa berkomunikasi sama si Zaraki Kenpachi adalah dengan manifest reatsu si Zanpakuto-nya keluar dari Zanpakuto-nya, terus manifest as a human. At the time it's a human baby. Dan akhirnya dia megang pedangnya ketika ditanya kayak, hey lu anaknya siapa? Terus si Yachiru ini megang pedangnya gitu. And that is the hint kalau si Yachiru adalah Zanpakuto-nya. Tapi karena manifestnya as a human baby, of course Zaraki Kenpachi-nya nggak tahu apa-apa. And all he thinks about is to protect this kid. Jadi sampai dia jadi Shinigami terus jadi kapten, itu Yachiru selalu ada di sisinya si Zaraki Kenpachi. Until he fought Unohana, he won, and then he learns the name of the Zanpakuto itself. Setelah dia tahu nama Zanpakuto-nya, Yachiru-nya hilang dan dia merasa kehilangan untuk pertama kalinya. And then after that he relies on Zanpakuto more than ever. Bahkan menurut si komiknya, bankainya Zaraki Kenpachi ini so powerful, bahkan seorang Zaraki Kenpachi sendiri itu nggak bisa nahan powernya itu sendiri sampai badinya literally kayak shatter gitu loh, karena he draws the power too much. And that is one of the most simple twist of fate yang yang ada di dunia Bleach, yang kita tuh mikirnya kayak oke lah Zaraki cuman power doang, but no, he got something more than that. He also human gitu loh. Dan dia juga merasakan kayak ekspresi-ekspresi tertentu yang dia rasakan sama si Unohana yang he never felt before gitu loh. Dan itu tuh di satu episode tuh terekspos banget kecintaan dia terhadap battle, kenapa kemudian dia glazing on Unohana's karakter all the time, pengen battle lagi karena dia merasa nggak ada yang lebih cocok battle sama dia selain Unohana gitu loh. And after he completes the ritual, he becomes the true Kenpachi, and also at the same time he claimed his sword. And imagine that is not like 2 or 3 years. Zaraki Kenpachi already live for maybe like 100 or more years, karena kan Shinigami tuh umurnya panjang-panjang ya. And this guy fights with Zanpakuto. He doesn't know the name because Zanpakuto terlalu surprise reaksinya dengan Zaraki Kenpachi, and he somehow learned it after years some more. Dan itulah salah satu karakter development yang menurut gue cukup berkesan di Bleach, yaitu Rukia sama Zaraki Kenpachi. Any comment guys? Ya, mungkin aku dari sedikit boleh dari V dulu. Ya, mungkin untuk beberapa orang yang baru atau belum pernah nonton Bleach, penjelasannya itu kan banyak kayak Ryatsu, ada Asauchi. Memang kok aku bilang Bleach ini punya power system yang menurutku agak sedikit complicated. Jadi mungkin kalian mau deep dive itu sendiri. Tapi lebih simpelnya lagi kan kata Ghostwriter, dia bilang kayak dia punya Ryatsu yang ditekan dan everything dibandingkan Shinigami yang lainnya.
Basically itu kayak kalau misalnya dipersimpel itu kayak Mike Tyson dia memang sekuat Mike Tyson ini mau ngelawan orang pakai bazooka tapi dia cuma pakai pisau gitu. Tapi entah kenapa Mike Tyson tak bisa menang lawan orang pakai bazooka ini, kayak gitulah. Sekuat itulah maksudnya si Kenpachi ini. Aku cuma bilang gitu aja sih biar ada gambarannya. Yes. Buat kalian yang lahir di tahun 2004, 2005, you have to dig down. Dig down to the anime train before Kimetsu no Yaiba, before My Hero Academia, GGK. before all those new generation anime. There were the OGs, big three anime, dan it's always worth to watch. Even though Bleach itu mengecewakan akhir gitu kan. Even Naruto banyak flashbacknya. Di Ya, akhirnya kan? pun sama, agak mengecewakan. bahkan katanya Naruto itu pengen ngehapus Boruto dari kakaknya dia. Itu sangat setuju kalau bisa. Ya kan? But all the point here, guys, just to emphasize again, every character in anime is almost always likable and almost always made you realize one thing or two things in life that you can learn from them. Okay, so keep enjoying the character that you glaze upon, my friend. Dan aku cuma mau bilang kalau misalnya kalian merasa kayak Bleach itu nggak berimpact besar, mungkin nggak sebesar Naruto Oh, shit. atau Wow. One Piece. Aku cuma mau bilang kalau tanpa ada Bleach kita nggak ada Jujutsu Kaisen, guys. True. Dan itu udah dibilang sendiri sama autornya ya. Without Bleach kita nggak ada Jujutsu Kaisen. Valid, guys. Valid. Sama seperti without Captain Tsubasa you will not have Blue Lock. Betul. Alright. That's Valid. Sama kalau nggak ada Naruto, nggak ada Boruto, guys. Itu valid juga. Valid banget itu mah jelas. Ya, ada lagi teman-teman, mungkin direkap dulu kali ya untuk episode kali ini. Silakan yang recap. Ghostwriter silakan. Write down your comment, your characters, your favorite characters yang kalian banggakan atau dengan karakter development yang menurut kalian touch banget dan buat kalian relate banget sama karakternya. Boleh kalian komen di bawah gitu kan ya. Balik lagi, kita semua cuma perspektif di sini. It's just our share opinion. It's not the truth. Probably the truth according to me, to V, and to Arxiver. It's not the whole truth gitu loh. Kalian masih punya karakter-karakter lain yang bisa didiskusikan, just drop down in the comment. Dan jangan lupa sama karakter-karakter yang tadi gue sebutkan, sama V sama Arxiver sebutkan, ada Ronozoro, ada Hiruma, ada satu lagi tuh tadi siapa? Tobio. Kageyama Tobio gitu kan. Ada Rukia Kuchiki, ada Zaraki Kenpachi, ada Itachi Uchiha. Oh shit, that's the OG. Uchiha Itachi. Jujur susah nyebutnya, jujur ya. Ya, jujur. Kadang belepotan, guys. Jujur, Sundanese boys. Sorry. Fuck this man. Ada Rainer yang dia jadi Armor Titan. Mungkin dia dapat scrap of metalnya dari Suramadu Bridge. Rupanya maling bersih di Medan, kita nggak tahu. I don't know, but those karakter yang kita sebutkan bisa kalian coba telaah lebih jauh. Siapa tahu ada yang miss dari gua, dari V sama dari Arxiver. That's all the recap for the character just mentioned in sesi pertama sama sesi kedua. Ya, makasih banget ya udah di recap, dan
Ya guys, jadi ini akhir dari episode kita kali ini. Terima kasih buat udah menonton episode kali ini, dan jangan lupa untuk komen di bawah kalau misalkan ada opini-opini kalian yang mau disampaikan ke kita, kayak misalkan tema yang selanjutnya kita harus bahas atau lain-lain, atau kita mau diskusi juga bisa, nanti dicantumin aja di kolom komentar diskusi tentang episode ini atau mungkin episode sebelumnya kalian mungkin masih ada yang nyangkut gitu di pikiran pengen dibahas juga nggak masalah. Terus jangan lupa untuk terus pantengin ya nanti di channel YouTube kita bakal upload secara sering ya guys ya, tentang mungkin pembahasan ke depan, mungkin masih pembahasan tentang anime-anime ya gitu. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Gua Xiver, ada Ghostwriter dan V pamit. Terima kasih. Bye. Bye.